أحسن عملا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Keluarga besar Shahibul Bait Al-Mukarram Bapak Haji Ramli beserta keluarga inti yang terhormat, ma'asyiral ustazah, para mu'allimat, para ibu guru yang terhormat, pimpinan acara, hadirat yang insya Allah sama-sama mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kumpul secara khusus untuk mendoakan saudara kita, guru kita, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Rohami Al-Umah. Kita tahu pecinta pengajian, bahkan beliau sudah lama menjadi pimpinan majelis taklim. Insya Allah dengan keberadaan kita, beliau benar-benar senang dan girang dengan kumpul kita bersama untuk mendoakan. Karena semua amalan orang yang masih hidup, keluarga khususnya, yang meninggalkan kita. Jadi selagi kita masih hubungan keluarga, apa yang kita lakukan selagi kita ini masih hidup, semuanya kita laporkan kepada keluarga kita. In wajadu khairan istabsyaru. Kalau yang dikerjakan baik, laporannya baik, amalnya amal soleh, senang orang meninggal itu luar biasa senang. Wa in wajadu khairan zalik. Tapi kalau bukan itu yang didapati, berita perbuatan yang tidak menyenangkan, ada unsur murkanya Allah, nauzubillah. Nangis menjerit-jerit orang yang sudah meninggal di kubur itu. Selalu dia berdoa, Allahumma hdi'im kama hadaitana. Ya Allah, Allahumma la tumithum hatta hadaitahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan kau matikan mereka sebelum kau berikan taufik hidayah kepada mereka, sebagaimana engkau berikan hidayah kepada kami. Insya Allah kita punya keyakinan besar, Shahibul Bait, baik dari suami, anak-anak, mantu, cucu, insya Allah semuanya soleh dan solihah. Kalau orang masih hidup, dia lihat yuk apa yang kita kerjain. Kalau kerjainnya nggak ketahuan, nggak bakal tahu itu orang yang masih hidup. Karena kita punya keterbatasan di dalam penglihatan dan pendengaran. Namun kalau sudah meninggal, itu nggak lagi pakai pendengaran dan penglihatan secara duniawi. Semuanya udah urusan Allah. Yang jelas kata Allah, amal apapun yang kita lakukan, baik atau tidak baik, disampaikan oleh malaikat atas perintah Allah kepada orang yang meninggal dunia. Maka mudah-mudahan kita semua insya Allah menjadi anak-anak yang solihah. Anak suami kita juga, semuanya cucu-cucu mantu kita solihin dan solihat. Sehingga karena kita didik dari masih kita hidup, insya Allah sampai kita meninggal pun amal yang mereka kerjakan adalah amal kebaikan. Selanjutnya ibu-ibu hadirat sekalian yang terhormat, bagi mayit ini yang mau dikubur, kalau memang dia min ahlul khair, dia girang. Idza kana min ahlul khair, qalat, si jenazah itu berkata, bu, kalau dia emang amalnya diterima Allah, Qadimuni, cepetin saya. Kenapa? Karena dia udah lihat tuh tempat yang bakal ditempatinnya. Sebelum dia meninggal juga udah diperlihatkan oleh Allah, wa antum hina idzin tanzurun. Sehingga dia pengen buru-buru tuh, bu. Pengen buru-buru apa? Buru-buru dibawa dari dunia ini supaya masuk ke alam barzakh. Tapi wa in kana ghairu zalik,
tidak soleh, tidak solihah, amalnya nggak diterima, nauzubillah. Dijerit-jerit dengan sekeras-kerasnya sekecil-kecilnya, tapi satu pun tidak ada yang dengar, biar kata kita di situ dekat sama dia. Ya wailah, ya wailah, celaka, waduh celaka. Aina yubasuna biha, mau dibawa kemana kami ini? Teriak-teriak. Kenapa? Karena dia dilihatin tempatnya bakal ditempati adalah neraka. Saking ketakutannya, dia nggak pengen dibawa kok, dia teriak-teriak menjerit-jerit. Maka dari itu kesunahan dari Nabi kita Muhammad SAW, tazizul mayyit idza mata. Ada beberapa perkara yang sangat dianjurkan untuk disedekahkan, yaitu diantaranya kalau orang udah meninggal cepat disedekahkan. Jadi yang ditunggu-tunggu sambil lama. Kalau seandainya malam meninggal, ya udah pagi dikuburin deh jam 10, jangan sampai nungguin asar. Ya Allah, kesian gitu. Kesian kenapa? Kalau jamin ahlul khair biar cepat-cepat ya motor. Dia tempatin tempat yang udah dia disiapkan oleh Allah. Kalau seandainya dia bukan ahli kebaikan, min ahli syarr, nauzubillah, supaya cepat kita nggak menanggung tuh. Nggak menanggung lama-lama. Ya gimana sih kalau ada bangking istilahnya, kan kita nggak mau simpan lama-lama. Jadi sunnahnya tuh mayit dipercepat dikuburkannya. Kalau orang baik aja insya Allah ya cepat dia menuju yang diinginkan. Kalau dia orang nggak baik aja, supaya kita terhindar dari lama-lama ibu ditempati sama dia. Kayak kita nih sebagai orang tua harus betul-betul didik-bimbing anak-anak kita. Apalagi zaman sekarang bu, ngeri gitu ya Allah. Bagaimana orang-orang tua yang mesti jadi teladan, yang mestinya memberikan contoh yang baik, tapi justru yang nggak beres yang dikerjakan. Berapa banyak kita lihat tindak kriminalitas, dari mulai pembegalan, pencurian, perzinahan sampai kepada na'udzubillah, masuk ke tempat-tempat yang memang disediakan untuk maksiat. Dia mau bergaul bebas, setelah Allah takdirkan hamil, dia malu, dia keluarin itu untuk janin yang mestinya jadi bayi itu. Kayak apa dosanya? Udah dia dosa berzina, dosa lagi dia menggugurkan. Ini kenapa? Karena gak ngerti agama. Kalau dia ngerti agama, gak bakal begitu. Makanya kita kalau punya anak, emang enaknya bu kalau anak nih sampai selesai belajarnya, stadion selesai, enak kita. Tapi nggak mesti begitu. Kalau ini anak udah ada jodohnya, bismillah. Kalau dia udah SMA, udah aliyah, nerusin kuliah gampang aja bu, nggak ada yang larang. Orang udah punya anak cucu juga kalau mau kuliah boleh. Jadi jangan sampai kita menunda dengan keinginan supaya ini anak dapat kita. Kalau seandainya dia jatuh kepada hal-hal yang menjadikan Allah murka, kayak apa dosanya kita jadi orang tua? Berat ini urusannya. Lagi kalau orang tua udah meninggal, tambah hati-hati lagi insya Allah. Kalau masih ada ibu bapak, ya ketika tidurnya enak kita. Ntar kita ngadu ada apa-apaan ke bapak, ntar kita ya surat kepada ibu. Sekarang udah tinggal bapak aja. Itu harus kita lebih hati-hati. Jangan sampai kita lawan ibu bapak kita, nggak boleh. Nggak mungkin ada kita kalau cuma ada ibu doang. Mesti ada bapaknya. Walaupun hak ibu dibanding hak bapak tuh 3 kali lipat ibu punya. Tapi biar bagaimana juga, nggak mungkin kita ada kalau nggak ada ibu bapak kita. Jadi bukan berarti nggak ada ibu terus semena-mena semaunya bapak, nggak boleh kita kayak gitu. Makanya kalau kita nggak bisa kita ngurusin, nah tawarin di bapak mau nikah lagi, begitu dalam agama dibenarkan. Kalau orang perempuan yang jadi janda nggak disunahkan nikah. Kalaupun mau nikah boleh, tapi kalau dia nggak nikah, dia bisa jaga dirinya, dia bisa rawatin anaknya, itu yang lebih cakep. Kata Nabi Muhammad SAW, andai kata seorang ibu suaminya meninggal dunia, ditinggalkannya beberapa anak yatim, lalu dirawat itu anak yatim dan dididik dengan benar sampai datang jodohnya,
maka si ibunya besok dipakaikan mahkota di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena didik anak tuh supaya jadi anak soleh-soleh gak gampang Bu, apalagi zaman sekarang. Ini buat kaum ibu, kalau emang gak mau nikah gak jadi masalah ya. Tapi kalau daripada dia berzina, nikah, pilih nikah. Jadi ini hak masing-masing, hak pribadi, kita gak boleh ngomong apa-apa. Heran tuh orang udah kayak gitu, apa yang dipikirin lagi sih pakai mau punya suami, itu bukan hak kita, itu masing-masing hak orang ya. Kita nggak tahu apa niatnya, apa tujuannya. Yang jelas ya Allah, kalau orang baik-baik, mudah-mudahan yang baik-baik yang didapetin. Asal jangan sampai dia nikah, akhirnya anaknya nggak nurusin, anaknya nggak dimarahin, itu yang nggak boleh. Begitu juga bagi seorang bapak, kalau istrinya udah meninggal, sunnah buat anaknya sunnah, tanyain ke orang tuanya mau siapa yang ini, mau nikah sama siapa, itu dianjurkan. Soalnya kalau bapak kan beda sama ibu. Bapak nggak bisa ngurus diri, nyari duit dia bisa, tapi buat ngurus dirinya, keperluan-keperluannya Bu, ya nggak bisa kalau nggak dilayani sama orang. Kecuali kalau dia nggak mau nikah, nggak ada urusan, nggak ada masalah. Tapi kalau dia emang masih pengen nikah, anak jangan larang, nggak boleh. Bapak kalau nikah udah kita boikotin sama-sama, jangan datang lagi ke bapak, nggak boleh kayak gitu, dosa. Itu dibenarkan oleh agama. Jadi sunnah orang laki kalau istrinya meninggal dia boleh menikah lagi. Tapi kalau emang dia bisa ya pelihara dirinya dengan nggak nikah tapi dia nggak ngerjain maksiat, apalagi anak-anak udah pada gede, apalagi umur si bapak ibu udah ada, bapak itu udah menjelang usia tua ya Bu, itu kalau dia nggak mau nikah ya alhamdulillah lebih baik lagi. Tapi jangan sama sekali larang orang tua nggak boleh nikah karena takut warisan, jangan. Ini warisan nih Pak dibagi gampang nih, bapak dapat nih, ntar udah deh kita anak-anak laki perempuan nggak ada yang keluar nih hartanya karena bapak punya. Tapi kalau seandainya bapak ini nikah lagi, ntar kan kalau bapak meninggal itu dia harus dapat lagi tuh 1/8. Aturan rumah bulat artinya harus dibagi. Kalau kita nggak punya dijual kayak di rumah. Mendingan jangan nikah deh Pak, nggak boleh ngomong gitu. Jangan bikin warisan. Itu hak orang tua. Anak nggak boleh menyakiti orang tua. Tapi insya Allah mudah-mudahan orang tua kita berpikirnya secara matang. Bukan karena takut warisan nanti Bu, dan kebahagiaan istri yang baru, bukan. Dengan keinginan anak-anak yang udah pada beranjak Bu, dewasa, apalagi udah banyak berumah tangga, ntar dia sayang orang tua nih. Jadi orang tua tuh nggak mau minta, kita biar ngerti. Ibu juga begitu, kalau udah tinggal bapaknya, nah masih ada ibu bapaknya ini kalau kita udah sama-sama tua. Ya kita harus merasakan dari siapa? Dari anak mantu. Kita udah nggak bisa masak Bu. Keinginan ada, ya masa kita tahuin bumbunya, tapi harus ada orang yang kerjain. Anak ini harus berpikir panjang. Kalau bukan kita sebagai anak, sebagai menantu, siapa lagi yang ngurusin orang tua kita? Dulu kita lagi pada kecil ngurusin orang tua kita. Si bapak nyari duit dengan penuh kesungguhannya, si ibu kerja di rumah, entah nyuci, entah apa lagi, semuanya pemikiran untuk anaknya supaya dapat yang terbaik. Sekarang ini orang tua disepuh, dua-duanya udah gak bisa ngapain lagi, tinggal menunggu pemberian dari anak nih. Anak kudu ngerti. Kadang-kadang kenapa nggak sini aja bapak, kan bagi dekat sama saya, sini aja datang kalau mau makan. Nah, orang tua malah nama bocah Bu. Kalau anak kecil tuh begitu, di sini nggak ada dia datang ke sana. Kadang-kadang juga di sini ada nggak cocok seleranya, dia lari lagi ke tempat saudaranya. Tapi orang tua nggak begitu Bu, apalagi udah berperasaan, hassas, sensitif. Saya udah tua, nggak bisa menghasilkan karya, saya nggak bisa bantu duit anak, saya udah nggak bisa bantuin anak-anak. Itu udah luar biasa yang dipikirkan. Jadi kita nih sama-sama anak, umpamanya anaknya 6, ayo kita bagi 2 hari sekali pada gantian tuh. Oh, saudara tua kita. Surga kita tergantung bagaimana orang tua kita nih. Kalau orang tua kita nih tahu itu surga berarti.
Kita udah tahu tuh ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah bergantung pada ridho orang tua. Kalau Allah udah ridho, udah langsung kita masuk surga. Tapi kalau kita durhaka ke orang tua, apalagi sampai bikin sedih ke orang tua, jangan ngarep kita dapat ridho dari Allah. Wasakhatullah bisukhatil walidain. Murkanya Allah bergantung pada murka kedua orang tua. Biar kita tukang tajud malam, biar kita tukang apa hotel Al-Quran, tapi kalau orang tua nggak redho, jangan ngarep diterima amal kita. Surga jauh. Jangan sampai kita jadi durhaka orang tua kita. Kita punya suami biar dia redho dari orang tuanya. Ya, arahkan suami kita nih yang masih muda-muda nih, Bu. Ya, kalau emang punya rezeki itu orang tua harus betul-betul jadi perhatian. Tapi kadang-kadang ya Allah boro-boro ngingetin buat mertua. Nenek-nenek udah tua buat apaan sih duit katanya gituin. Gak boleh kayak begitu. Orang tua biar bagaimana juga ngarep dari anak ibu. Kalau udah sepuh, emang siapa lagi yang bisa nolongin dia? Apa ibu gak malu? Orang tua disokong, disumbang sama tetangga-tetangga. Malu kan kita? Kita kan anaknya, kenapa jadi begitu? Ya, kita nggak bisa ngasih yang enak-enak. Oh, orang tua lebih memahami keadaan anaknya. Jadi kalau emang kita nggak bisa ngasih yang sebenarnya ya seperti itu. Ini harus kita perhatikan. Jadi orang tua jangan dianggap dia enteng, jangan dianggap dengan mata sebelah. Harus betul-betul menjadi ya, pikiran kita, ingatan kita, surga kita ini bergantung kepada orang tua. Kalau kemarin kita masih punya orang tua dua, sekarang tinggal satu. Ini hati-hati benar kita ngurus yang satu ini. Kalau orang tua bawel malah layak ya wajar. Kita aja masih pada muda nih, pada masih muda. Kalau saya udah tua ya masih pada muda tuh. Kadang-kadang bawel juga gitu. Ya. Pulsa nggak habis-habis dibeli itu paketan. Karena sehari bisa seminggu bisa 50.000 itu. Iya kalau duitnya ada, kalau nggak ada. Ya Allah, anak sekarang udah main pulsa mulu. Ini belajar kita itu dari rolling jarang, dari sekarang masih dari. Tuh, itu orang tua yang mikirin gimana supaya anak itu bisa. Apalagi kalau anak ada 3 yang masih di SD. Ya Allah, SMP SMA juga pakai dan juga. Kalau duit kita ada banyak enak, alhamdulillah. Kalau duit nggak ada coba, orang tua mikir. Kadang-kadang kita nggak tahu orang tua kita jual barang itu yang berharga. Dikira sama anaknya belajar. Ya emang harus sekarang lebih besar duit yang harus dikeluarkan. Dijual masih dibawa tuh ke Rapat Jati Bu. Anaknya nggak tahu. Yang jelas dikasih anaknya itu seminggu sekali dikasih buat beli pulsa. Itu orang tua. Kalau anak coba ya Allah, orang tuanya sakit tergeletak. Mau ke rumah sakit takut nih sekarang. Mak takut mak corona. Ntar mak dikata COVID aja. Diobatin kagak, dibawa ke rumah sakit kagak. Tega banget tuh ada orang tua digituin sama anaknya. Ya Allah, kalau orang tua lihat anaknya sakit pengen buru-buru berobatin aja deh. Tapi kalau anak beda banget tuh. Apalagi sekarang ya tinggal bapak gitu. Dia betul mengerti. Kemarin-kemarin dia sakit, dia ngeluh istrinya, dia ngomong istrinya. Sekarang istri udah nggak ada. Anak dia harus peduli. Kita cium tangannya, kok anget? Bapak kok anget Pak? Emang kok enak badan dia? Ya Allah Pak, biasanya kan minum ini ya Pak ya. Panadol apa-apa ya Bu, kita kasih itu. Biar ada perhatian dari kita. Ya Allah Pak, kita gini ya, karena panas dalam nih. Biar kita kasih apa? Air jeruk ya Bu. Kita bikinin minyak, kita bolehin tuh pakai ya, jeruk nipis. Kemarin-kemarin ibu kita, sekarang ibu kita udah nggak ada. Kita hanya tolong Bu perhatian. Jangan ya Allah tuh Bapak nangis, tuh Bapak sedih. Anak yang main HP, yang setel TV, tidak tahu tuh bapaknya Bu di tempat tidur lagi. Ya Allah, lagi nangis dia, sedih dalam kesakitan. Gak ada tempat berbicara, ngomong sama anak takut anak gak nerimain, takut anak gak peduliin, takut anak gak perhatiin. Yang ada sedih aja. Jangan sampai orang tua kita sedih, kita dosa jadi anak. Perhatiin orang tua kita biar benar.
kita bisa diwujudkan, dilahirkan ke dunia ini kalau nggak ada bapak kita, kalau emak dulu nggak ada. Itu yang ada cuma Nabi Isa alaihissalam itu dengan mukjizatnya Allah. Lahir Nabi Isa dari ibu Siti Maryam, seorang gadis yang suci. Kalau kita nggak mungkin. Selain dari itu nggak mungkin. Mesti ada ibu bapaknya. Lepas dari bapak kita itu bagaimana dulunya, sekarang yang penting mau udah rapi, udah benar, itu urusin rapi. Insya Allah ada perintah orang tua. Ini akan memuluskan hidup kita. Berkah hidup kita, dunia akhirat masuk ke dalam surga, insya Allah. Kita ibu, kalau kita masih hidup kita bisa sedekah. Kalau orang udah meninggal kan belum bisa sedekah lagi. Kata Nabi kita Muhammad SAW, inna sodakota la tutfi'u an ahliha harol kubur wa innal mar'ata wa innal mu'mina fi zilli sodakotihi yaumal qiyamah. Ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedekah itu dapat mendinginkan panasnya kubur bagi yang sedekah. Kubur menjadi sejuk, menjadi nikmat dengan ibadah sedekah. Dan seseorang nanti di hari kiamat ada di bawah naungan sedekahnya. Orang kepanasan di padang mahsyar, sementara yang tukang sedekah ketika hidupnya bakal dikasih naungan sama Allah. Kayak kita ini lagi hidup sedekah. Ya ntar gini kalau mau udah mati ya, ini buat sedekah ya. Emang kita udah gak pakai bu, kita udah gak perlu, udah mati. Baru sakit aja kita masih hidup. Karena kita udah merasa gak perlu, kita sedekah tuh waktu kita sakit. Di masa tua kita, itu pahalanya beda dari waktu kita masih muda, masih sehat. Karena orang masih muda, masih sehat, masih punya keinginan begini, buat begini, buat begini. Tapi kalau orang udah tua, apa yang diperlukan? Perasaan dia takut mati aja deh. Dia sedekahin tuh, tetap ada pahalanya. Cuman yang besar pahalanya ketika dia masih muda. Apalagi udah meninggal dunia, ya beda dibanding lagi masih hidup. Tapi kita sebagai anak yang solihah, insya Allah bu, walaupun orang tua kita udah nggak ada, tetap kita bersedekah sebagaimana diajarkan dulu oleh orang tua kita. Karena sedekah ini yang akan menjadikan insya Allah kubur menjadi sejuk. Allah kasih. Kita panas di dunia, bisa ada naungan, ada payung, ada sebagainya. Ada kipas angin, ada AC alam. Tapi kalau kita dikubur, bagaimana lihat 2 kali 1 meter. Udah itu dimasukin ke liang lahat. Tuh, gimana kita nggak mau ngap-ngapan? Makanya supaya kita nikmat di kubur kita menjadi raudhah min riyadhil jannah. Nah, dari sekarang inilah kita berbuat yang sangat diwajibkan oleh Allah, jangan ditinggalkan. Yang disunahkan pun kita kerjakan. Termasuk yang wajib silaturahmi jangan sampai diputus. Orang tua boleh meninggal, tapi silaturahmi nggak boleh putus. Orang tua ibu kita parahnya nggak bisa sering-sering, jarang-jarang datang bu. Jangan sampai orang tua udah meninggal udah putus semuanya. Jangan, nggak boleh jadi gitu. Kalau kita to'ak orang tua kita sambung terus silaturahmi. Orang tua kita dulu ngaji di sini kita ngaji juga. Di samping kita dapat pahala ngaji, dapat pahala silaturahmi. Tuh, teman-teman ibu kita dapat pahala juga. Yang paling nikmat taat orang tua. Kenapa? Karena taat orang tua, walau orang tua udah meninggal masih terus wajib. Di antaranya sambung silaturahmi kepada keluarga orang tua yang udah meninggal, dan juga kepada teman-teman orang tua masih dianjurkan. Bukan cuma keluarga aja disambung, teman-teman orang tua kita sambung. Makanya kita pesan tuh anak kita,
nanti seandainya bapak meninggal atau emak meninggal, tuh majelis taklim jangan ditinggalin. Yang perempuan hadir tuh, gak bisa yang jauh-jauh, yang dekat-dekat hadir, jangan sampai putus. Yang laki itu bapaknya ngaji di mana dulunya, datengin juga kayak begitu. Jadi sampai kita dapat pahala yang besar, pahala nuntut ilmu, pahala kita bersilaturahmi, dapat pahala yang paling besar, taat orang tua. Kenapa kita termasuk taat orang tua? Karena tuh kita disuruh menyambung silaturahmi kepada termasuk teman-teman orang tua selama hidupnya. Jadi kalau kita lagi itu anak kita nggak didik agama, ya boro-boro bu, dia mau hadir ke pengajian. Dekat juga tuh majelis taklim, dia nggak hadir, repot banget kita lagi anak ngaji nenek-nenek mulu. Kalau dia ke pasar, kan ada kondangan, ketemu dengan semua lapisan masyarakat, ada nenek-nenek, ya, ada orang masih muda, ada yang masih bocah, ada yang ikut kondangan. Kita nggak apa-apa tuh ya, mau aja kita kumpul begitu. Kenapa kita kumpul di majelis taklim? Kita nggak takut ketularan tua, nggak bakal tua kalau bulan waktunya. Tetap aja biarin kata sama secara lahiriah. Mungkin ada acara ya bu, dipakai baju seragam sama atau di belakang sama. Ya kalau dari belakang semuanya sama, tapi kalau dari depan kan beda yang tua yang muda. Ya bakal sama. Jadi kita nggak usah takut kalau gaji orang tua jadi tua. Justru kita dekat orang tua, jadi bakal tambah sadar kita. Ya. Ini orang tua, Masya Allah, udah tua ini masih ngaji aja. Saya belum lahir, ini orang mungkin udah pintar baca Quran. Kenapa? Karena beliau lahir lebih dulu. Saya belum sujud, orang tua udah sholat. Kan lebih mulia orang tua. Begini harus kita sadari. Jadi kalau saya orang tua, lanjutkan perjuangan orang tua kita. Masih ada orang tua, entah ibu, entah bapak, ayo baktikan diri kita taat benar-benar orang tua kita. Ya, kita harus betul-betul ada kesepakatan. Jangan sampai ada yang main nyuruh-nyuruhan. Dia aja deh yang anak satu, dia aja deh yang kaya. Jangan. Orang tua kita ngerti betapa keadaan kita. Ya, kalau emang kita umpamanya ya baru cukup timbang buat anak doang. Kita yang jadi kaya, yang orang kaya, yang kakak atau yang adik ini biar ngerti. Dia pengen pasti ngasih orang tua, kita bagi duitnya. Ntar kan dia bisa beliin apaan buat orang tua. Jadi buat ngilangin kesenjangan supaya dia jangan sampai sedih hatinya. Orang tua juga memahami orang tua keadaan anaknya. Lebih paham hati orang tua bu. Pikiran orang tua itu lebih matang dari anak-anaknya. Maka mudah-mudahan kita sebagai anak yang solihah, insya Allah gak akan pernah nyakitin orang tua. Minta maaf terus orang tua, cium tangan ya bu, tiap pagi kalau kita datang pagi, ya kapan kita ketemu orang tua, kita assalamualaikum, kita cium tangan, senangin hati orang tua, apalagi dia udah sendiri. Insya Allah dia nggak bakal kehilangan ya bu, yang secara totalitas, tapi mudah-mudahan ada sedikit kegembiraan karena masih ada anak-anaknya yang soleh dan solihah. Jadi kita perlukan bakti taat orang tua kita yang masih ada, insya Allah yang meninggal dengan kiriman doa-doa kita, dengan amal-amal soleh kita, insya Allah yang dikubur tenang, kubur belum jadi raudhah min riyadhil jannah, yang masih hidup juga insya Allah hatinya sedikit terhibur karena kesolehan dari anak-anaknya. Maka inilah yang memang yang harus kita lakukan, ya, jangan jauh dari majelis taklim, hadiri majelis taklim. Insya Allah dengan tambah kita banyak berkenal sehat, kuat iman kita, insya Allah kita cari amal selagi masih hidup dengan sebanyak-banyaknya. Yang telah meninggal dunia udah gak bisa berapa lagi, mudah-mudahan kita tetap mengirimkan doa dan pahala-pahala yang mudah-mudahan Allah sampaikan kepada beliau-beliau yang sudah meninggalkan dunia. Sekiranya ibu para kami yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah kita doakan almarhumah Ustaz Zajar kami, mudah-mudahan mendapat kemudahan selalu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan beliau itu jannah pada keluarga yang ditinggalkan
suami diberikan ketabahan, suami yang diberikan kekuatan iman, itu anak-anak insya Allah soleh dan solihah, selalu menunjukkan kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita juga mohon kepada Allah, orang tua kita serta famili muslim dan muslim yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kubur mereka dijadikan Allah mulia berjannah, bila datang ajal jemput insyaallah kita dinantikan dalam husnul khatimah. Yang masih dalam kurang sehat semua diberikan kesembuhan. Mudah-mudahan yang punya hajat dilampangkan, diluruskan segala hajatnya. Mudah-mudahan dimanapun berada kita dan keluarga semua selalu dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Virus corona dengan kekuatan Fatihah mudah segera dihilangkan. Majelis taklim kita insya Allah walaupun sudah tidak ada ibu ustazah kita, insya Allah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Lahirnya kulit-kulitnya dan solihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.